Saya menjalani ini dengan sukacita, Mas. Jadi dinas oke, bisnis pun oke. Jadi kalau di dinas pun saya tetap dinas. Waktunya jaga-jaga, waktunya siaga-siaga. Tapi semuanya sudah saya atur. Jadi saya sudah mengatur ke komandan bagaimana saya agar dikaryakan, itu aja. Jadi saya juga support ke dalam. Kalau ada marinir mau pensiun, pembekalan pensiun saya yang pembekalan. Marinir, TNI Angkatan Udara, polisian. Sekarang saya jadi mentor bisnis di mana-mana, Mas. Dengan dari situ mungkin kan ini juga mempertimbangkan ini kerjanya mengharumkan nama korps, mengharumkan nama satuan. Akhirnya saya juga didaulat oleh pimpinan saya untuk ya udahlah kamu sesuai bidangmu aja. Oh, saya juga bayar pajak dan semuanya perusahaan-perusahaan itu nggak ada nama saya di sana, Mas. Semuanya saya pakai direktur saya yang aktif di sana. Saya punya prinsip rezeki sudah diatur dan Indonesia terlalu luas kalau saya dominasi sendirian. Daripada dominasi sendirian, mendingan didominasi rame-rame. Biar apa? Orang-orang dari Malaysia, dari Singapura, dari China nggak bisa lagi masuk ke sini. Kenapa? Usaha laundry udah maju, udah expert semua. Itu tujuan saya. Ya buktinya dari 2009 saya bisa membuat sekitar 15 ribuan laundry. Sampai sekarang saya nggak bangkrut, Mas. Malah tambah besar. Marketnya masih sangat banyak. Kenapa? Satu laundry itu hanya mampu melayani 100 sampai 150 orang. Jumlah penduduk Indonesia versi survei 2025 ada 275 juta jiwa. Artinya masih sangat besar sekali marketnya. Makanya saya nggak mau sendirian. Nah, kita bareng-bareng saja. Ya, mencucilah dan menjadi kaya bareng-bareng. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya nama Muhammad Rasul Nawawi. Saya kelahiran Brebes 12 Mei 1978. Dalam bisnis, saya mengawali bisnis di tahun 2009. Tepatnya di rumah dinas Kompleks Marinir Angkatan Laut. Karena saya masih prajurit Angkatan Laut, saya berusaha membuat bisnis yang bisa saya lakukan sendiri, halal, dan tidak mengganggu waktu dinas. Nah, itu saya kerjakan setelah pulang dinas di 2009 lalu. Ya, saya ingin membuat usaha yang bisa saya kerjakan sendiri tanpa harus mengeluarkan uang besar, kemudian juga tidak mengganggu waktu dinas saya sebagai tentara, juga tetap bisa berkegiatan sebagai tentara, kemudian juga halal. Itu akhirnya saya membuka laundry dengan modal Rp600.000 di garasi rumah dinas saya. Motivasinya saya ingin menambah uang dapur saya biar ngebul. Karena gaji saya sebagai tentara, waktu itu saya pangkatnya masih prajurit kepala, itu tidak cukup, Mas, untuk menghidupi secara layak satu istri dan 2 anak saya. Di sini saya mengambil jalan, mungkin banyak teman-teman yang ngajakin saya jadi petugas security di luar, jadi tukang tarik motor, sampai saya nggak mau. Saya tetap berkomitmen, saya harus punya sebuah bisnis yang saya kerjakan sendiri dan mampu saya berdikari di atas itu. Akhirnya saya membuka bisnis laundry, 2 tahun sudah punya karyawan 4. Istriku masih kerja waktu itu, masih kerja jadi akunting di sebuah perusahaan swasta, aku hanya mengerjakan sendiri. Jam 5 sore saya baru mulai kerja, Mas, sampai jam 4 pagi sampai jam 5 pagi. Saya jalanin sendiri semua. Ya, makanya kalau untuk laundry, insya Allah kalau mulai dari penghilangan noda, nyetrika, bongkar pasang mesin, manajemen karyawan, manajemen finance, saya di luar kepala, Mas. Kenapa? Saya menjalaninya dengan sepenuh hati, menjalaninya dengan langsung, dan menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Gak pakai mesin. Semua saya kerjakan manual, nyucek, jemur, ngerendam, semuanya dikerjakan sendiri semua. Benar-benar seperti tukang cuci. Ya, memang saya buru cuci waktu itu. Buru cuci, kemudian bahkan teman-teman saya pun yang di Marinir pun beberapa yang mengejek saya. Kamu kayak babu, kamu kayak inem aja. Ya gak ada masalah. Yang penting halal dan tidak mengganggu waktu dinas, saya kerjakan terus. Tahun kedua sudah punya karyawan 4, barulah saya membuat organisasi laundry secara benar. Di situ saya kemudian membeli mesin-mesin second dari rongsokan, Mas. Mesin second dari rongsokan, harganya cuma 200.000, 500.000. Itu pakai mesin cuci yang biasa rumahan, ada 5 itu saya beli. Itu baru nyuci pakai mesin. Tapi ngeringin belum pakai mesin, masih dijemur manual. Kemudian saya dari tukang rongsok dikabarin ada mesin bekas kedutaan Amerika sama kedutaan Kanada mereknya Speed Queen, itu mesin pengering yang bisa ngeringin langsung cucian. Itu akhirnya saya beli second juga, waktu itu harganya 2 juta, kemudian saya pasang di laundry saya. Langsung separuhnya saya rubah, laundry express 4 jam selesai. Oh, tahun segitu orang masih belum percaya, bener nggak? Ya ternyata bener, karena kan saya punya mesin pengeringnya dari Amerika itu, Mas. Akhirnya suatu saat mesinnya fan belnya putus, saya kesulitan mencari spare partnya. Akhirnya saya cari juga ke eBay dan ke laman-laman internet, ternyata spare partnya ada di Amerika. Ya, itu juga akhirnya saya membeli lewat online.
Yaitu saya berjuang mendapatkan bagaimana saya bisa membuat kartu kredit. Itu luar biasa, Mas. Karena bagi saya itu pengalaman baru membuat kartu kredit. Dan itu ternyata tidak mudah. Bagi seorang tentara membuat sebuah kartu kredit itu tidak mudah. Setelah dapat limitnya 4 juta waktu itu, saya langsung beli 10 tuh, Mas. Karena harga fanbale-nya cuma $3. $3 saya import lewat PT Pos, kemudian saya pasang jadi. Tapi di situ saya melihat peluang. Oh, ini kalau yang punya banyak mesin ini spare part susah, kalau saya jual spare part-nya kayaknya seru. Nah, dari situ akhirnya saya juga jual spare part yang semuanya saya beli dari eBay, dari online di Amerika. Fanbale, roller, as, igniter, semuanya saya stokin 10. Jualnya kemana? Lewat toko bagus waktu itu, Mas. Toko bagus di online kan. Ternyata sangat dicari oleh orang Indonesia. Waktu itu harga $3 sekitar 45 ribuan. Saya jual berapa, Mas? Saya jual 350 ribu. Dan itu kayak kacang goreng. Dari situ saya mulai besar, mulai jualan spare part, mulai main mesin-mesin second dari kedutaan, saya lelang-langin, saya ambil-ambilin, saya benerin, saya jual. Jadi usaha laundry jalan, jualan mesin second juga jalan. Semuanya saya otodidak, Mas. Saya nggak ada mentornya, semua otodidak saja. Cuman lihat dari video YouTube, dari mana, semuanya saya oprek sendiri, semuanya saya benerin sendiri. Rumahnya sudah mulai tidak muat oleh mesin, perlengkapan laundry, dan itu di ruang tamu tuh nggak ada space sedikit pun untuk anak saya menonton TV. Saya terenyuh ketika anak saya si Jordan itu ngomong gini, "Pah, aku mau nonton TV. Masa harus naik di atas kardus-kardus itu?" Karena TV-nya tinggal kecil aja kelihatan TV, selainnya udah ketemu kardus semua. Akhirnya Jordan saya naikin, saya bopong ke atas kardus, nontonnya di atas kardus itu. Dari situ berpikir, ini kayaknya harus mencari tempat yang layak untuk jualan mesin. Karena sudah lumayan laris dan sudah lumayan banyak pelanggannya saya, Mas. Akhirnya saya nyewa tempat atau kios di depannya itu. Dekat rumah, depan rumah persis. Itu kiosnya cuma 3x4, itu buat gudang mesin. Dan akhirnya penuh juga. Mau nggak mau saya harus punya ruko. Usaha laundry berjalan, berkembang, buka cabang. Saya buka di yang Jalan Kakao yang tadi sampai datang gitu, Mas. Saya buka di situ. Awalnya baru 1 ruko itu, Mas. Sewanya 120 juta, saya cuma mampu bayar 60 juta. Saya mater sama ownernya, "Bu, kalau 120 juta saya nggak sanggup. Kalau boleh saya bayar dulu 60 juta, 6 bulan, sisanya saya bayar setelah saya nempati ruko ini." Ya, qadarullah langsung dikasih, barulah saya buka laundry di situ, Mas. Berkembang. Rumah yang di komplek Marin itu kebakaran karena rumah lain. Kan rumahnya demet-demet semua tuh, Mas. Rumahnya demet-demet semua, rumah kopel ya. Rumah nomor 5 kebakar, nomor 4, nomor 3, nomor 2, nomor 1 rumah saya yang ada laundrynya plus. Habis semua, Mas. Tanpa ada yang tersisa. Ijazah, surat-surat kendaraan, sertifikat semuanya habis. Di situ saya nangis beneran. Ya Allah, usaha yang halal pun tetap dicoba. Usaha yang bener-bener saya kerjain dengan peluh keringat aja dicoba dengan kebakaran yang habis, semuanya habis-habisan. Itu rumahnya jadi gosong semua. Ya mau nggak mau saya harus bertahan dan harus memperbesar cabang saya yang di Jalan Kakao itu, Mas. Itu bagaimana caranya, bagaimana daya upaya saya. Dan lebih tragis lagi, saya juga harus bertanggung jawab pada 120 pelanggan yang bajunya ikut kebakaran. Padahal pada bajunya semuanya atasan saya semua tuh, Mas. Ada mayor, ada letkol, ada jenderal, semuanya itu kebakaran. Ya saya akhirnya mengambil 3 langkah tegas. Karena saya udah posisinya udah kejepit, sudah titik nadir banget. Ya saya datangnya semua 120 pelanggan saya itu untuk yang pertama saya minta diikhlaskan. "Pak, Bu, bajunya kebakaran, musibahnya kayak gini, mohon diikhlaskan." Ya udah nggak punya apa-apa lagi, Mas. Tinggal pasrah aja tuh. Matur. Ya 60% mengikhlaskan bajunya kebakaran. 20% nggak mau tahu, harus diganti dengan duit. Nah, itu saya juga sebagai pengusaha, ya siap saya ganti, tapi nanti nunggu waktu ya, Pak, sampai saya punya duit. Yang ketiga saya nawarkan mereka untuk nyuci gratis di tempat saya yang bajunya kebakaran tersebut. Setelah kebakaran justru qadarullah seluruh bisnis laundry saya maju, jualan mesin saya maju. Barulah saya membuat pabrik chemical di Pondok Gede. Ya ada deterjennya, softenernya, perfumnya, anti nodanya semuanya saya buat sendiri. Ada 29 produk, sekarang juga sudah bikin sabun cuci piring, super pel, karbol, kemudian pembersih keramik, semuanya sudah bisa saya buat. Ada 29 produk di pabrik saya, Mas. Leverage berikutnya adalah saya juga membuat pabrik hangernya dan pabrik plastiknya. Mungkin saya yang sekarang yang terlengkap di Indonesia, yang satu core bisnis laundry beranak 13 turunan bisnisnya dari hulu sampai hilir beneran. Ilmunya dimana saya dapat ilmunya dari Israel. Jadi saya pernah tugas di Israel, Lebanon. Itu saya berkenalan dengan beberapa orang Arabi Yahudi. Jadi saya diskusi dengan mereka. Pertanyaan saya satu sama mereka, ketika kamu atau perusahaan Israel membuat sebuah bisnis, kok bisa langgeng dan bisa terus jalan walaupun foundernya sudah meninggal? Apa rahasianya? Mereka bilang satu core bisnis harus beranak 12 layer bisnis di bawahnya. Harus membuat
korporasi bisnisnya dengan benar. Waktu itu juga saya masih mumet, Mas, ini aplikasinya di bisnis seperti apa. Waktu itu saya belum bisnis yang besar, belum. Kemudian saya masuk di bisnis laundry, itu saya terapkan benar-benar. Satu core bisnis laundry bisa beranak 12 atau lebih, sekarang udah 13 turunan bisnisnya. Dari kita membuat mesin laundrynya sendiri, kemudian membuat gerai-gerai laundrynya, kemudian membuat pabrik sabunnya, membuat pabrik boilernya, pabrik plastiknya, sampai ke sekolah bisnis laundry pun saya buat. Itu adalah sekolah pertama yang ada di Indonesia untuk bisnis laundry. Saya yang menciptakan pertama. Jordan itu anak saya, Mas. Jadi dia lahir waktu saya tugas di Jordania. 2007 dia lahir. Saya bilang ke saya, Mah, namanya diganti namanya Jordan aja untuk mengingat bahwa aku pernah tugas di Jordan dan anaknya namanya Jordan. Nah, dari awal namanya bukan Jordan Laundry, namanya waktu masih di rumah namanya Dinda Laundry, nama ponakan saya. Karena saya punya ponakan cewek cantik, namanya tak kasih nama Dinda Laundry waktu itu. Setelah kebakaran, kemudian yang di depan itu saya kasih nama Jordan. Jadi sekarang jadi Jordan, jadi brand resmi kita, Pak, Jordan Corporation. Selain laundry, saya juga bermain peternakan kambing, ada juga penanaman duren, kemudian kelapa sawit juga ada, kemudian beberapa kuliner juga saya juga punya, Mas. Kemudian saya juga bermain franchisee Alfamart dan Indomaret sebagai passive income saya. Itu jamaah aja, Mas. Jadi udah 100-an gerai lah. Beli tanahnya, dibangun rukonya, kemudian beli showcase-nya, beli kulkasnya, kemudian itu akan saya franchise-kan. Itulah yang menjadi passive income saya mengurus beberapa gerai tersebut. Jadi kalau di laundry saya sudah punya 13 tahun bisnis, saya sudah sepatu yang fokus banget. Bahkan mesin pun saya dulu 15 tahun jadi distributornya merek American Speed Queen yang dulu saya ambil dari Swedia itu, kedutaan Amerika dan Kanada itu. Kemudian suatu saat saya ditawari untuk jadi distributor mesin tersebut. Dan saya pengen 15 tahun. Setelah ngerti ya, saatnya saya membesar sendiri. Saya membuat brand saya sendiri di Cina, mereknya Vogia. Mesin cuci dan mesin pengering laundry. Dari yang skala rumahan, skala komersial, sampai skala industrial. Yang buat hotel, buat rumah sakit, saya pun melayani dengan mesin merek saya sendiri. Pertama adalah perusahaan pembuatan mesin cuci, brandnya Vogia. Itu kita buat di pabrik Cina, brandnya Vogia. Dan ini juga sudah melanglang buana. Saya juga pasang di Hong Kong, Filipina, Brazil, Spain, Italia, Thailand, udah di 9 negara. Yang kedua adalah gerai-gerai laundrynya itu, Mas. Bukan kemitraan, kalau Jordan semuanya punya saya. Yang kemitraan yang Joss Laundry itu udah 35 gerai, Revo Laundry baru 15 gerai, kalau Jordan udah sekitar 90-an. Totalnya ada 140-an lah. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan chemicalnya, bahan-bahan deterjen, wanginya semua. Itu namanya PT Dinda Chemical. Yang keempat perusahaan yang bikin plastik, pas bungkus-bungkusnya laundry, Mas. Duit lagi, Mas. Kelima keranjangnya. Keranjang juga saya buat. Iya. Keenam boilernya. Boiler itu adalah alat yang dipakai di laundry yang buat ngerebus air, kemudian uapnya untuk nyetrika baju tersebut. Sekarang boiler saya dipakai untuk nyetrika iya, untuk masak dimsum iya, untuk masak nasi iya, untuk merontokkan bulu-bulu ayam juga iya. Multifungsi, dari boiler aja bisa kemana-mana kita. Gitu. Ketujuh, importir bibit parfum dari 15 negara. Laundry dan parfum body. Jadi parfum yang dijual-jual itu ya semuanya bibitnya bikinan luar negeri. Dari Spanyol, Prancis, Belgia, Amerika, Cina, Jepang, semua bibitnya saya impor. Ya, itu juga punya lini perusahaan sendiri namanya PT Wangenzi Wang Indonesia. Yang kedelapan adalah perusahaan konstruksi yang membuat rukonya, yang merehab rukonya, itu PT Trimedia Konstruksindo. 9, sekolah bisnis laundry Indonesia, namanya Laundryversity. Jadi kenapa saya membuat sekolah bisnis laundry? Karena D3 perhotelan, D1 perhotelan yang kamu diajarkan itu hanya diajarkan tentang nyuci linen sama nyuci baju saja. Sementara bisnis laundry sudah ada laundry sepatu, laundry tas mahal, laundry pesawat, laundry kereta api, ada di laundry. Karpetnya, joknya dibersihkan semua di laundry juga namanya, Mas. Tapi juga sama selimutnya, jok-joknya semua di laundry semua. Laundryversity tampil untuk melengkapi kurikulum yang tidak ada dan tidak diajarkan di universitas. Makanya namanya Laundryversity. Diresmikan oleh Bapak Sandiaga Uno, Menteri Parekraf atau zamannya Pak Jokowi, sudah berdiri di Cilandak, Mas. Ya, rutin memberikan training, memberikan kelas-kelas online maupun offline, kemudian datang ke sekolah-sekolah, datang ke kampus-kampus. Saya juga sinergi dengan Mercu Buana, dengan BINUS, dengan STM-STM daerah untuk membuat gebrakan, ini loh bisnis laundry, ini loh bisa dibuat sebuah usaha yang profesional seperti itu. 11 adalah Halo Teknologi. Itu adalah aplikasi digital untuk bisnis laundry. Khusus untuk bagi para pengusaha yang mempunyai cabang lebih dari satu, wajib digital. Wajib mempunyai sebuah SOP, wajib mempunyai sebuah platform digital yang akan mempermudah untuk mengecek,
dan juga merunning bisnis laundrynya agar tidak terjadi fraud. Jadi mulai dari manajemen, keuangan, marketing pun bisa lewat situ, bisa lewat WhatsApp blasting, bisa lewat SMS blasting, bisa juga nanti untuk karyawan. Jadi karyawan saya itu dibayar berdasarkan pekerjaan yang dilakukan. Up to date saya bisa tahu yang di Cilandak, yang di Kemang, yang di Bogor sekarang udah omsetnya berapa, tahu semua. Tutup toko tinggal print, akhir bulan tinggal print, enak sekali Pak. Jadi mulai pajak pun juga bisa di situ semua. 12 adalah perusahaan yang menjual toko perlengkapan laundry yang bernama Jordan Laundry Mart. Itu baru ada di 9 kota. Jualan perlengkapan laundry Mas, kayak plastiknya, chemicalnya, mesinnya. Ya tokonya lagi, dan sekarang kita punya baru 9 toko. Nanti mungkin di 2025 ada sekitar 25-an toko yang kita mau buat. Ketika laundrynya bertumbuh, laundrynya banyak, kita menyiapkan juga turning point toko yang menyediakan kebutuhan laundry di tiap daerah. Baik mesinnya, chemicalnya, plastiknya, hangernya, semuanya kita buatkan. Jadi teman-teman dari daerah bisa dengan mudah berbelanja di toko tersebut Mas. Yang 13, PT Wangi Janda Pirang. Ini paling keren, ini perusahaannya Mas Gilang ini. Jadi dari parfum laundry, kemudian saya masuk ke parfum body. Parfum body ini dikomandani oleh PT Wangi Janda Pirang, WJP atau brandnya adalah Gudang Parfum Import. Itu adalah perusahaan yang menjual parfum body lewat online, ngajarin orang cara bikin parfum body maupun bisa maklun. Nah, itu seperti itu Mas. Jadi semuanya masih satu rate, satu core bisnis, beranak 13 turunan di bawahnya. Ini sedang proses lagi satu, saya lagi membuat perusahaan outsourcing pegawai laundry. Nanti pasti akan saya buat. Udah percobaan 6 bulan sudah oke hasilnya, tinggal di bombasting aja. Banyak yang buka laundry susah cari karyawan. Banyak yang buka laundry susah mencari karyawan. Makanya kita tampil sebagai pioner, ya bekerjasama dengan SMK di daerah, lulusan-lulusan yang nggak kuliah, yang nggak kerja di perusahaan lain, kita rekrut untuk masuk ke outsourcing kita. Rahasianya adalah kita harus mendasari hati kita dengan niat yang benar. Jadi itu namanya akidah bisnis. Itu saya tanamkan benar di hati saya ketika saya awal menjalani bisnis. Ini juga wasiat dari orang tua saya, bahwasanya kalau kita menjalani bisnis laundry, bisnis yang lain-lain, niatkan yang pertama adalah untuk dalam rangka beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun agama Anda, niatkan semuanya untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa? Kita sebagai manusia ditakdirkan untuk menyembah. Nah, itu usaha kita, bisnis kita, laundry kita dalam rangkanya untuk mempermudah atau mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Yang kedua, niatkan usaha kita, bisnis kita, laundry kita adalah untuk berjihad menafkahi keluarga kita. Jadi kalau udah berjihad, kita fokus, kita benar-benar sungguh-sungguh, kita benar-benar serius. Kenapa? Kita menjalani sesuatu yang menjadi jalan jihad. Yang ketiga, niatkan usaha kita, bisnis kita dalam rangka untuk kebermanfaatan untuk orang lain. Karena kita niatnya kebermanfaatan, berarti apa? Kita juga siap dimanfaatkan oleh orang lain. Dan tanda kutip dimanfaatkan, kita kadang-kadang dimintain tolong, dimintain itu harus siap. Ketika ini nanti yang akan melindungi kita dari sifat sombong. Apabila bisnis kita berhasil, bisnis kita maju, serta-merta kita tidak ngomong ini loh hasil kerja keras, enggak. Kenapa? 99% itu adalah anugerah Yang Maha Kuasa. Kita hanya andil 1% saja. Sebaliknya apa? Kalau usaha kita gagal, usaha kita tidak maju, kita tidak jadi stres atau bunuh diri. Ini saya melihat banyak generasi Alpha, Gen Z, banyak yang bunuh diri, banyak yang cari jalan pintas, akhirnya flexing, yaitu karena nggak mendasari niatnya dengan 3 hal tadi itu Mas. Penting Pak, itu penting banget, itu udah fundamental sekali, itu adalah hal dasar yang harus dipunyai oleh setiap pengusaha Indonesia. Yang kedua, ya saya selalu berbakti kepada orang tua saya. Karena beliau sudah nggak ada, ya tiap habis sholat, saya selalu berkirim doa, selalu mendoakan beliau berdua. Ya mungkin di alam kubur sana mereka juga mendoakan saya kembali. Itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus saya pikul selama saya hidup. Saya akan selalu mendoakan kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Yang sekarang ya, yang dulu menghina saya, bahkan ada cerita, ada senior saya itu dulu bisnisnya rental mobil. Ketika saya masuk ke kompi, ke batalion, itu kalau menghina saya luar biasa. Inem mau kemana? Babu mau kemana? Sekali 2 kali saya nggak mengindahkan gitu kan. Tapi begitu karena seringnya banget, hanya saya ngomong, Bang, abang sama saya kayaknya menghina banget. Abang usahanya apa sih? Aku punya rental mobil dulu. Mobil gue udah 10. Kamu mau apa? Oke, kalau ada 10 mobil, 10 rental, sekarang saya masih baru punya 1 laundry. Yuk kita bertaruh 2 tahun abang jadi apa, saya jadi apa? Saya tantang seperti itu Mas. Oke, deal kelamaan. 2 tahun saya beli new Alphard Grass cash dari Toyota Auto 2000. Saya parkir di rumah dinas saya Mas. Pangkat kopral punya Alphard. Itu bener-bener nyolok mata itu. Tapi ini saya tujuan satu, saya ingin membuktikan bahwa pencapaian kerja saya udah sejauh ini. Tujuannya hanya itu aja. Ketika senior saya yang punya rental mobil 10 itu lewat, saya stop. Bang, ini 2 tahun kita bertaruh. Saya pengen tahu rental mobil abang jadi apa. Laundry saya sekarang punya 6 cabang dan saya baru beli new Alphard. Dia kaget. Kemudian dia ngomong, mobilku tinggal 2. Yang 8
ada yang dibawa kabur, ada yang nabrak, ada yang saya jual. Kemudian saya ngomong, berarti abang turun saya naik dong. Boleh sekarang kita bahas tentang bisnis saya? Boleh. Ya abang mampir dulu, lihat ke kasir saya. Waktu itu jam 8 malam udah mau nutup, saya ajak senior saya itu ke kasir saya, kemudian print, dihitung. Hasilnya hari itu saya dapat 4 juta rupiah omsetnya per hari dari satu outlet. Saya ngomong, abang dari 2 mobil, berapa sewanya sehari semalam? Sewanya 300.000. 2 mobil, 600.000 toh? 600.000, resikonya apa? Nabrak, ketabrak, dibawa kabur yang sewa. 600.000. Saya laundry, hanya nyuciin celana dalam orang, dapetnya 4 juta. Dia langsung bingung. Berarti laundry ada duitnya? Iyalah. Apa yang abang anggap remeh, abang anggap sepele, justru di situ ada duitnya. Aku ngomong, jangan pernah melihat konten bisnisnya bang, tapi lihatlah cara-cara berbisnisnya. Dari sebuah nyuci celana dalam, dari sebuah nyuci, saya bisa dapat omset 1 gerai 4 juta. Sekarang saya punya 6 kali 4, 24 juta sehari bang. Sebulan hitung aja, setahun hitung aja. Itu akhirnya beliau minta maaf sama saya. Itu salah satu cerita yang menurut saya menarik. Karena apa? Orang-orang yang tadi menganggap remeh, dengan keadaan sekarang yang seperti ini ya mereka sudah nggak lagi menganggap remeh saya pak. Jadi mereka sekarang ada yang belajar, ada yang salut, ada yang juga termotivasi oleh saya. Dari sebuah laundry rumahan bisa menjadi sebuah industri yang luar biasa. Dan tentunya saya nggak mau ini sendirian, saya nggak mau ini saya nikmati sendirian. Karena apa? Saya ingin membangun legacy. Saya ingin ilmu laundry saya ini jadi sesuatu yang dikenang orang, jadi sesuatu yang dikerjakan orang. Makanya saya juga aktif menulis buku. Udah 3 buku yang saya tulis. Yang pertama adalah buku manajemen militer untuk bisnis laundry, kemudian scale up bisnis laundry. Yang ketiga adalah kitab 1001 resep sabun, softener, parfum, dan kimia laundry. Semuanya saya tuliskan dalam buku. Jadi zaman sekarang semua orang mencari sesuatu lewat handphone. Saya baru aktif di konten di YouTube itu baru 2 tahun terakhir. Nah, itu pun menjawab dari permintaan dari para follower saya juga, Pak bikin konten lah, Pak bikin YouTube lah, Pak bikin TikTok lah, biar kita update terus tentang perkembangan bisnis laundry dari Pak Rasul. Makanya saya juga membuat aktif banget konten TikTok, konten YouTube, semuanya saya buat. Walaupun itu juga sebenarnya saya ogah-ogahan juga. Mungkin kalau sampean lihat konten saya semuanya apa adanya, nggak ada yang gimmick, nggak ada yang dipoles. Ya memang saya maunya seperti itu. Jangan karena orang pengen usaha laundry dicekokin dengan konten-konten yang bagus banget, tapi dalam semuanya nggak ada sebuah gimmick, sebuah pepesan kosong. Saya kasihan, saya nggak mau seperti itu. Biarkan mereka mengalir, biarkan mereka mencari tahu bisnis laundry real. Makanya di YouTube saya akan konten cara ngilangin noda ya. Saya praktis bener, noda darah. Saya kasih tetesin noda darah, saya sikat-sikat bersih. Mesin rusak, saya bongkar semua. Mesin baru, saya review semua. Itu saya yang bongkar-bongkar sampai detailnya saya. Mungkin konten YouTube lain ada juga yang punya YouTube bagus tapi nggak sedetail saya mungkin mas. Dan saya semuanya apa adanya, tidak ada tambahan gimmick-gimmick apapun gitu. Ya digital wajib kita mempunyai medsos, mempunyai platform-platform digital yang harus kita jalanin seperti itu. Karena itu ketika saya bikin YouTube, sekarang sudah monetize, oh dapat duit juga ternyata. Baru tahu gitu kan. Teman-teman, Anda ingin punya bisnis, pengen punya usaha, jangan lupa subscribe channel Halo Bos. Ini channel khusus pengusaha, channel khusus orang-orang sukses, dan channel khusus inspirasi bisnis Indonesia.